Lanjutkan sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Al Husna, yaitu Bapak Ustadz Musli Sunarto. Kepada Bapak Ustadz Musli dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Hajj Pak Kiai Tatang Syihabuddin dari Pesantren An-Nihayah dari Rawamerta. Yang kami hormati rombongan dari Pesantren Abu Bakar dari Pucung Cikampek. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, segenap stafnya, termasuk Bapak Dusun, Bapak RT, Bapak Wakil semuanya. Kemudian para wali santri yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada para jamaah masjid Al Istiqomah, Masjid Sholat Al Ikhlas, Masjid Al Ikhlas, semuanya yang hadir di sini, kami ucapkan selamat atas kehadirannya. Semoga kehadiran bapak-bapak sekalian menambah keberkahan di malam hari ini, amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya sebagai yang mengasuh Al Husna ini, pada kesempatan malam hari ini, yaitu dimana kita mengadakan imtihanul akhir, ujian akhir bagi anak-anak kita yang belajar di Al Husna ini. Dan tadi sudah disaksikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kegiatan-kegiatan dari awal sampai sekarang, termasuk penghargaan prestasi-prestasi anak-anak kita. Tentunya itu semua belum memuaskan di hati para orang tua dan wali murid. Maka dari itu kami mohon maaf yang seluas-luasnya apabila di dalam mendidik anak-anak kita, anak-anak ibu kita semuanya ada kekurangan sana dan sini. Tetapi terus terang sebetulnya kami beserta para pengajar belum mendidik Bapak Ibu, belum mendidik, baru mengajar saja, ngajar usoli, ngajar Fatihah, ya, baru mengajar cara-cara sholat, belum mendidik sholat. Maka dari itu kami niat ingin kedepannya mudah-mudahan dari pengajaran meningkat menjadi pendidikan, karena mendidik lebih sulit daripada mengajar. Mendidik lebih sulit daripada mengajar. Kita akui saja, memang yang belajar di sini itu baru sekian menit saja.
dari habis zuhur sampai maghrib, itu pun dibagi 200 anak, dibagi 10 kelas. Bagaimana mau mendidiknya? Nah, maka ini perlu tambah waktu. Insya Allah nanti Syawal akan direncanakan, itu akan ditambah waktu dalam rangka belajar. Mudah-mudahan niat kita semua dalam rangka mendidik anak-anak kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kami semua Husna ini semoga dikasih ketabahan oleh Allah Ta'ala, kekuatan oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa menghantarkan anak-anak kita ini menuju anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Ditambah juga menjadi orang yang alim dan alimah serta hafid dan hafidho. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu, untuk meraih itu semua, saya beserta semua guru-guru juga mengajak para wali santri juga masyarakat untuk membantu kami. Yang pertama apa? Mari kita sama-sama bersyukur dulu. Bersyukur, alhamdulillah kami menjadi orang Islam, alhamdulillah. Juga kita berada di Kampung Sadang, alhamdulillah. Kampung Sadang ini istimewa Bapak Ibu, Pak Lurah istimewa Pak. Setiap RT ada masjidnya, alhamdulillah. Dan semua itu jamaah Jumat semua, alhamdulillah. Satu-satunya dusun yang semua masjidnya punya hanya RT dusun 2 ya, dusun 2, alhamdulillah. Mari kita bersyukur, karena syukur itulah awal untuk kita meningkatkan segala sesuatunya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan menambah. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah, kita bersyukur, Pak Lurah syukur ya, Pak Dusun, semuanya kita Pak Santri bersyukur kita ini makmur di Sadang ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, niat untuk memperbaiki keadaan umat ini, khususnya melalui pendidikan Al-Husna ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama wali santri, Bu, Ibu, Bapak-bapak juga anaknya Bu. Kalau jam-jam sekolah, jam-jam ngaji kok di rumah, nah ini harus digiring, jangan dibiarin saja. Juga masyarakat, walaupun bukan anaknya, walau bukan siapa-siapa, kalau ada jam-jam ngaji kok ada keliaran di luar, mohon masyarakat ikut menegurnya, insya Allah ya. Nah, jadi semua ikut serta untuk meningkatkan daripada pendidikan ini. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan Al-Husna ini di kampung ini akan menambah kebaikan, menambah kemaslahatan, menambah keberkahan. Walaupun sudah banyak juga ya, sebanyak-banyak pendidikan di sini, mudah-mudahan semua itu bisa kita resapi, kita nikmati bersama. Mudah-mudahan dari Asadang ini akan muncul dai-dainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan muncul orang-orang yang soleh dan solihah, sehingga akan merubah suasana menjadi suasana Sadang Al-Munawwaroh. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya sekali lagi ucapkan berterima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada wali santri yang telah mempercayakan putra putrinya untuk belajar di Al-Husna ini. Semoga semua amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kedepannya Al-Husna menjadi lebih besar, lebih baik lagi, sehingga akan menghasilkan anak-anak yang diidam-idamkan oleh semua orang tua, yaitu yang berbakti, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, semua kekurangan dari pihak kami
atau Al-Husna, guru-gurunya, pengurusnya, dalam segala hal mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali dari saya sekian saja. Sekali lagi mohon maaf yang seluas-luas atas segala kekurangan kami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آل سيدنا محمد. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إن تجد يا طه بنور هدايا يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت البرايا يا رسول الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا نبيل النور يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا نبيل النور يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية
ya Habibullah. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Padamu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Engkaulah pujaan hati ya Rasulullah. Bersinarlah cahayanya kekasih Allah. Engkaulah pujaan hati ya Rasulullah. Sinarlah cahayanya kekasih Allah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi rasulal hidayah. Wal khair ya Rasulullah, ya bashir al khair ya Rasulullah, ya bashir al khair ya Rasulullah, ya dalilan nur ya Habibullah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi rasulal hidayah. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi rasulal hidayah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Nurul jamali pada di wajhi syamsil huda, nurul jamali pada di wajhi syamsil huda, di wajhi syamsil huda. Nurul jamali pada di wajhi syamsil huda, nurul
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصر العال إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جل حسيني مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا حسيني وبجاه سبيلي كي به نسعد ونور شاد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير ما قصد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على فاصل محمد وسلام مستمر كل حين ينتجد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi al-qail fi kitabihil karim wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khafu alaihim wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin al-qail kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para masyayikh, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus ketua yayasan pondok pesantren Al Husna Baji, alhamdulillah. Pertama-tama kita membacakan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, walaupun turun hujan, yakin datangnya rahmat. Tinggal ngatur duduknya ke depan nih. Naik panggung, mana Pak Lurah? Sini, maju. Ayo cari tempat yang aman. Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat hidayah, hidayatul Islam, yang mana ini paling besar nikmat ini, karena Allah tidak akan memberikan nikmat hidayatul Islam kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhihi ni'mah la yu'tiha illa ma yuhib. Nikmat Islam, nikmat hidayah ini tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan dunia itu nikmat kecil,
Kenapa? Karena nikmat dunia yu'tiha lima yuhib wa liman lam yuhib. Nikmat dunia itu Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah, dan orang yang dicintai, yang tidak dicintai oleh Allah pun dikasih. Bahkan orang yang tidak percaya dan tidak ibadah dan tidak meyakinkan Allah itu wahid, dia dikasih. Seperti orang-orang kafir, dunia itu banyak. Maka kita harus bersyukur dengan nikmat Islam ini. Insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena sesuai dengan takrif Islam, definisi Islam, al-Islam huwa alladzi jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam adalah agama syariat yang dibawa oleh baginda kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk umatnya. Li sa'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim. Ajaran Islam itu untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka kita sebagai umat Islam harus bersyukur, harus benar-benar merasa bangga, karena semua ajaran Islam itu hanya untuk kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan salawat mari kita sanjungkan kepada baginda termulia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mewariskan kepada kita sebagai umatnya warisan yang tidak ada duanya. Itulah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ini, kita kumpul di Pondok Pesantren Al-Husna. Anak-anak kita sudah diisi dengan Al-Quran. Maka yakinlah, anak-anak kita ini anak yang manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ini pun hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang akan diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dia pasti mau belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu, anak bapak ini adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anak kita mau belajar di tempat ini, di pesantren, diisi dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan ilmu-ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah anak yang manfaat. Karena kita punya anak harus manfaat, Pak. Orang yang tidak punya anak kadang-kadang minta, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Karena anak itu ada yang manfaatnya hanya di akhirat, ada anak itu manfaat dunia akhirat, dan anak manfaat hanya di dunia. Nomor 4, anak di dunia tidak manfaat, di akhirat tidak manfaat. Maka dalam kesempatan ini kita membahas ini anak-anak, karena semua ibu-ibu udah punya anak, betul?
nanti pilihannya anak kita ini mau dijadikan seperti apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ketika dilahirkan dia bersih, bagaikan gelas kosong, bagaikan gelas kosong. Mau diisi apa? Kalau sekarang ini diisinya apa? Teh manis. Manis enggak ini. Ustaz Mahmud ini manis ya. Kalau gelas kosong diisinya susu, pasti isinya susu. Tapi jangan cari susu bukuan, teh. Kalau isinya mineral. Kalau isinya air kocok ya air kocok. Nah, anak ketika lahir itu bagaikan gelas kosong, tergantung orang tuanya. Fa inna abawahu yuhawidanihi. Anak yang lahir mau dijadikan Yahudi pasti jadi Yahudi, mau dijadikan Nasrani pasti Nasrani, mau dijadikan agama Majusi pasti jadi agama Majusi. Nah, karena kita umat Islam alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga gelas yang kosong ini, anak kita yang masih kosong ini, datang lagi larutan nih. Waduh, mandi kedua Ustaz. Oh, kebanyakan nih, berapa jam ini ngajinya? Ada di bawah aja Pak Haji ya. Balik lagi. Karena anak kita ini kosong, alhamdulillah ibu terpilih oleh Allah di antara sekian umat Islam, ibu dipilih, anaknya diisi Al-Qur'anul Karim. Setiap anak di otaknya sudah ada Al-Quran, anak itu pasti manfaat dunia, manfaat akhirat. Ketika orang tuanya meninggal, si anak ini membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibaca oleh anak kita, setiap kalimah yang dibaca oleh anak kita, maka dikirimkan nurun min nuril Quran kepada kuburan orang tuanya. Sungguh beruntung orang tua yang meninggal anaknya sudah bisa baca Al-Quran. Rufi al-azab anil mayit bistighfari waladi. Ada seorang waktu hidupnya berdurhaka, ketika masuk alam kubur disiksa, tapi dia meninggalkan anak. Ketika anaknya sudah bisa baca Al-Quran dan sudah bisa baca istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidaya, sehingga siksa si orang tersebut diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi al-azab, dihilangkan siksanya itu si ahli kubur bistighfari waladi, karena anaknya sudah bisa baca istighfar. Kita setiap sholat suka baca istighfar, astagfirullah li wali walidaya. Itu istighfar manfaat kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka kata Allah, wal yahsyal ladzina law taraku him dzurriatan khafu alaihim. Harus takut orang-orang meninggalkan alam dunia sementara anak-anaknya tidak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal sholat, tidak mengenal la ilaha illallah, tidak mengenal Al-Quran. Maka ketika orang tuanya meninggal, dia tidak sholat, maksiat terus-terusan, maka dosanya itu si anak akan dikirimkan ke orang tua yang sudah dikubur, tapi ngirimnya khufratan min khufarin niron. Karena madhab Imam Syafi'i mengatakan amalul walad yasilu lil walid,
hasanan kana aw sai'an. Pekerjaan anak itu akan disampaikan kepada orang tua, baik pekerjaan bagus maupun pekerjaan jelek. Ketika orang tuanya meninggal, anaknya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ketika dia beribadah, maka Allah kirimkan ke orang tuanya di alam kubur raudhatun min riyadil jannah, patamanan di antara patamanan surga, dan alam kuburnya, sehingga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan dalam kuburnya. Tidak ada gelap di alam kubur dan tidak ada sempit di alam kubur, karena anaknya selalu mengirimkan amal-amal baik. Seperti anak bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang dipesantrenkan di Al-Husna, insya Allah seperti itu. Tapi ketika anaknya tidak sholat, tidak istighfar, dan tidak bisa baca Al-Quran, bahkan maksiat terus-terusan, ketika satu waktu tidak sholat, maka dia pun mengirimkan ke orang tuanya hufratan min hufarin niron, cegur, diduruk ke orang tuanya. Asar tidak sholat, dibakar lagi, tambah maksiat, dosanya dikirim lagi, sehingga si orang tuanya di alam kubur sangat menyesal dan ingin kembali ke alam dunia untuk mendidik anak. Maka sebelum kita meninggal, maka harus persiapan, karena yang manfaat setelah kita meninggal hanya 3. Ini hadis sudah hafal semua ini, apalagi tukang mentajariah. Idza matabnu adam in qata'a aluhu illa min salasin. Bila mana anak Adam itu meninggal, semua amalnya putus kecuali yang 3. Shadaqatin jariyatin, harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan, tanah yang dijadikan masjid, tanah yang dijadikan pesantren, uang yang dipakai ngabangun pesantren. Inilah yang akan ngocor terus-terusan setelah orangnya meninggal. Mudah-mudahan yang mewakafkan di tanah ini, mudah-mudahan selalu mendapat ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bi, ilmu kesepuhan. Ketua yayasan di sini, ilmu ustad yang punya ilmu, orangnya sudah meninggal tapi ilmunya nyebar luas. Tadi di pesantren di Rawamerta telah mengadakan haul kesubuhan almarhum almakburah Amak Haji Busyairi. Itu muridnya dari mana-mana datang, ikut jarah, ikut tahlil. Itu sungguh luar biasa. Setiap majlis taklim, ilmu dari beliau itu dikocorkan. Itulah ilmu manfaat. Mudah-mudahan ilmu ustad-ustad yang di sini, termasuk di pondok pesantren Abu Bakar yang dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Haji Aprijal, insya Allah itu ilmu-ilmu yang manfaat. Yang ketiga yang manfaat itu waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah ini mudah-mudahan anak-anak kita ini semua menjadi anak soleh, anak bisa mendoakan kepada orang tua. Tapi ingin punya anak soleh ini tidak ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk, tiba-tiba konyong-konyong, ujuk-ujuk soleh. Ya kalau namanya soleh pasti soleh. Ada soleh, alhamdulillah itu ada soleh. Nah ini anak soleh ini tidak ujuk-ujuk jadi soleh, harus dididik,
Ya. Jadi kalau ingin punya anak saleh, ya dididik. Adibu auladakum ala salahi ihsalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3. Hubbi nabikum. 1, didik anak kita harus cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbi ahli baiti, dan didiklah anak-anak kita akan mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini golongan-golongan jamaah kita, alhamdulillah semua cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya didampingi oleh Habib Abdus Somad Jamalul Lail, insyaallah membawa barokah di tempat ini. Walaupun tidak pakai jubah, tidak pakai gamis, dia itu tetap mutiara, tetap dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi. Maka itu tugas kita, jangan sampai kita punya anak benci kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kalau orang hatinya benci kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pas meninggal dia meninggal kafiran. Man mata bugdan li ali Muhammad mata kafiran. Siapa orang yang meninggal hatinya benci kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati kafir. Naudzubillah. Maka kecintaan kita kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus sampai akhir hayat, karena man mata hubban li ali Muhammad mata syahidan. Siapa orang yang meninggal hatinya dia cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia matinya mati syahid. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka anak-anak kita harus dididik supaya cinta kepada para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pendidikan yang di Al Husna, yang di Abu Bakar, di sana di Temboro, itu didikan untuk mengenalkan anak-anak kita kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Kalau ingin anak menjadi anak soleh, harus dididik anak ini bisa membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Menjelang bulan suci Ramadan. Ramadan itu adalah bulan mulia. Kenapa Ramadan itu bulan mulia? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ramadan karena mulia, karena Ramadan itu adalah tempat diturunkannya Al-Quran. Di Jabal Nur itu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka menjelang Ramadan, siapkan diri kita dan sambut dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Quran. Kita sambut Ramadan itu dengan bangga dan bahagia, karena Ramadan itu penuh dengan keberkahan, karena berkah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Siapa yang merasa bahagia mau datangnya bulan Ramadan, maka dia diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. Ramadan tinggal seminggu lagi ya. Siap ibu-ibu? Bunga rek Ramadan, rek puasa bunga. Alhamdulillah. Ulah seperti orang hilir rek Ramadan, ya bingung amat rek Ramadan. Kunaon bingung? Lain cenah Ramadan makan tara ngolak jadi ngolak, tara ngarujak. Nah itu Ramadan, karena bukan megang Al-Quran. Ramadannya hanya mikirkan untuk makanan. Betul.
Nah, jadi kita puasa itu untuk melatih diri, bukan untuk menambah makanan. Ini kan nambah, cuma pindah. Ya, biasa sarapan pagi, jadi pindah ke maghrib. Makan siang, pindah ke sahur. Kadang-kadang maghrib itu tidak tertahan. Adan belum beres, udah 2 kolak. 2 mangkok kolak. Taraweh itu bisa, ya kasubuhan doing. Ini jangan sampai gitu. Mari kita sambut Ramadan dan niatkan dari sekarang. Targetkan. Kalau tahun kemarin Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran cuma 1 juz, cuma 1 kali 30 juz. Ramadan sekarang harus ada peningkatan. Insya Allah. Siap megang Al-Quran? Selama Ramadan tangan kita lebih baik banyak megang Al-Quran daripada megang HP. Rumah sana. Nah, sekarang kan tangannya ke HP semua leres. Nah, Ramadan ganti pegang Al-Quran. Insya Allah, walaupun hanya dipegang Al-Quran, insya Allah tangan ini sudah jadi ahlullah, hamilul Quran, ahlullah, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang megang Al-Quran, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dengan kedatangan Ramadan mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, semua hajat-hajat kita dikabul, mudah-mudahan dipanjangkan umur, terutama guru-guru kita, orang-orang tua kita, para pimpinan pondok pesantren, para pejuang-pejuang agama, para dai dan jamaah semua yang mendakwahkan la ilaha illallah, menambahkan Al-Quran, menambahkan syariat agama, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kita bersolawat, bertawasul dengan solawat, karena dengan solawat kita akan menjadi dekat kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolawat kita tambah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna aqrabakum alayya yaumal qiyamah aksarukum solatan alayya. Pang dekat-dekatnya antum kepadaku nanti yaumul qiyamah, ya, baca solawat. Siap bersolawat? Kalau baca solawat harus keluar suara, tidak ada suara di hati, ya. Karena kalau zikir ada zikrun bil qalbi, zikir dalam hati. Walaupun lisan tidak mengucapkan zikir, tapi hatinya itu zikir. Itu ngaran zikir bil qalbi. Tapi kalau solawat itu harus keluar suara. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, man shalla alayya wa rafa'a sautahu wajabatil jannah. Siapa orang yang membaca salawat kepadaku dan suaranya ditarikan, dibedaskan suaranya, maka wajib masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini ada hikayat dalam kitab Tanqihul Qaul. Nanti Ustadz silakan dibuka Tanqihul Qaul di bab Fadilatus Shalawat. Diceritakan ada seorang yang musrifun ala nafsi. Musrifun ala nafsi itu banyak dosa, serba beki. Lamun orang Karawang tukang bobok, tukang tarok, tukang hijridah, banyak maksiat. Tapi dalam satu ketika dia liwat ke majlis ta'lim, ada ustadz yang sedang menceritakan fadilah sholawat.
sedang membahas hadis tadi, man shalla alayya wa rafa'atahu wajabatil jannah. Siapa orang yang membaca salawat dan ditarikan suaranya wajib masuk surga. Ketika dia mendengar suara itu sehingga dia mendapat hidayah dan taufik, dia langsung baca salawat. Dengan sering membaca salawat dan memperbanyak salawat dan suaranya ditarikan, dengan izin Allah dia ajalnya tiba, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dia meninggal tidak ada yang peduli, karena orang-orang kampung lah syukurlah paeh kan gitu. Nah, itu Kang Masen mah syukurlah modar kalau bahasa Sunda kan ini ada modar, ada paeh. Oh itu Pak Haji pupus, Pak Haji mah gitu kan beda. Pak Haji pupus teh sama itu. Mata bahasa Sunda itu sulit Pak Haji. Ada teman-teman gak modar lah gitu. Saking tadi tukang maksiat itu ngurus paehnya lah. Akhirnya cuma amil, karena amil kan kewajiban. Ayah amil teh. Karena amil kan kewajiban, ngurus yang mati diurus ku amil. Tapi begitu malamnya dia terimpikan oleh seorang alim, ada di surga. Allah, ada di surga. Sehingga ditanya, ya fulan min aina nil tahajil martabat alih, di mana anjeun dia menang dari sakiluhurna anjeun, sementara pengetahuan kaulah bahwa antum itu orang maksiat. Kenapa antum ada di surga? Dia menjawab, betul, saya waktu di dunia saya tukang maksiat, tapi ketika saya mendengar ulama kiai menerangkan hadis, siapa orang yang membaca salawat dan suara yang ditarikan wajib masuk surga, semenjak itu saya baca salawat, suara saya sekelas pengajar ditarikan, sehingga saya sebelum meninggal ditobatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan tobat tapi ditobatkan, langsung semua dosanya didelet, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia masuk surga berkat sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita menjadi umat yang termulia, umat yang baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah umat dikeluarkan Allah, umat yang terbaik. Sehingga umat Nabi Musa, dia ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hikayat lagi di kitab Al-Muhtar, ada seorang yang ahli maksiat juga. Begitu meninggal, sama tadi, bukan meninggal kan paeh ya, paeh ngurus, dialungkan ke tempat sampah. Wah, budak tukang maksiat, alungkan urusan atau mau kamu. Tapi Allah memberikan ilham ke Nabi Musa, Musa, uruslah itu kekasihku, cari di tempat itu ada kekasihku yang meninggal. Begitu Nabi Musa ditegur oleh Allah, dia cari di lembur mana itu Sadang. Ustadz begitu datang Ramalta Baji katanya aja di Sadang. Saya kira Sadang Purwakarta. Mana Sadang Purwakarta? Ada Sadang Purwasari. Alhamdulillah. Dicari, oh ada yang meninggal orang soleh di sini. Enggak ada. Di sini enggak ada orang soleh meninggal, tukang ibadah enggak ada. Di mana tuh? Ada juga yang orang tukang maksiat. Akhirnya dia di mana tuh? Oh di tempat sampah. Begitu masyarakat datang ke tempat sampah, sampah biasanya bau apa harum? Bau, ini harum. Begitu datang ke tempat sampah, harum, sumur bak, luar biasa. Maka kata Nabi, inilah hamba Allah. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Rabb, apa ini orang? Seorang itu orang setiap membaca kitab Taurat, ketika ada Nabi Muhammad dia dipeluk sampai nangis. Ya Allah,
aku ingin menjadi umatnya Nabi ini. Luar biasa. Kita sudah menjadi umat Rasul. Apa kamu disepelekan kita umat Rasul? Maka kita dengan baca salawat mudah-mudahan husnul khatimah. Termasuk anak-anak kita menjadi anak yang husnul khatimah. Ibadah kita mudah-mudahan jadi husnul khatimah. Maka doa husnul itu maka penting. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir semua, baik pengusaha husnul khatimah, pejabat husnul khatimah, santrinya husnul khatimah, semua husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu bukan hanya maut doang. Pejabat husnul khatimah dari mulai menjabat sampai 2 periode, 3 periode dia pensiun tapi dia masih terhormat di masyarakat. Itu namanya husnul khatimah. Kan tidak sedikit waktu menjabat dia dihormat, ketika sudah tidak menjabat apalagi pindah pesantren ke Sukamiskin boro-boro dia abring-abring. Nah itu kan tidak husnul khatimah, tidak husnul khatimah. Maka doakan Pak Lurah mudah-mudahan husnul khatimah. Pejabat husnul khatimah, pedagang husnul khatimah. Karena pedagang yang tidak husnul khatimah bangkrut di ujungnya. Sebelum meninggal dia ditinggalkan oleh hartanya. Itu kan tidak husnul khatimah. Pesantren mudah-mudahan husnul khatimah. Bajinya diteruskan terus seperti Temboro. Udah berapa ada lagi pesantren tertua di Pasuruan itu program Al-Miftah itu Sedogiri itu sudah 380 tahun itu sampai santrina 20.000, Temboro kan 25.000. Alhamdulillah. Bulan kemarin saya silaturahmi ke Dalwa, Pondok Pesantren Darul Logo Wadalwa di Abu Yazen, terus ke Kepuan, Sodogiri, terakhir ke Temboro. Alhamdulillah kita menyambungkan. Mudah-mudahan pondok-pondok yang ada di Karawang husnul khatimah. Ibu-ibu pun husnul khatimah. Termasuk keluarga yang husnul khatimah. Karena ada keluarga udah tua cerai, papegatan. Itu tuh tidak husnul khatimah, gara-gara beger tuh, gara-gara HP, Facebookan lah. Ini Facebookan, ya penuhan gitu. Ya udah terpengaruh. Ya mari kita tawasul dengan keagungan sholawat. Mudah-mudahan kita menjelang bulan suci Ramadan diberi kesehatan dan diberi keberkahan, terutama sehat batin, sehat badan, sehat lahir, sehat batin. Anak-anak kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli على سيدنا محمد bil qulubi wa dawaiha وعافيته أبدان وسبيها ونور الأبصار ونهائها وعلى وسلم. Allahumma salli على sayyidina Muhammadin bil qulubi قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها آبياتي أبدان وصفائها ونور الأبصار ونهائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natasyaffa'u indaka bis salati ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina fa innahu la yaqdi hajat ahadin illa anta ya ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya mughiitsu aghithna ya mughiitsu aghithna ya mughiitsu aghithna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basyirin nadhir wa sirajil munir walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah salawat sehingga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang husnul khatimah. Dalam kitab ini sengaja saya bawa dan saya hadiahkan kepada Ustaz Mahmud nih. Kitab judulnya bagus nih. Kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, karangan Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Ini kitab isinya amal-amalan bagaimana caranya kita menjadi orang kaya, kumaha carana orang supaya beunghar. Hayang beunghar teh ingin menjadi orang kaya. Nah ini amalannya nih, nanti Pak Haji serahkan kepada Ustaz Mahmud. Mudah-mudahan kitab ini manfaat. Di antara ini yang dibaca ya, apabila kita sedang punya nikmat, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Apabila kalian ada dalam nikmat, jagalah itu nikmat, karena maksiat itu bisa menghilangkan nikmat.
Jaga nikmat itu paskuril ilah, syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tara ayyuhal akhul karim man huwa ghaniyun yatamatta'u bi ni'amin wa huwa muqimun al ma'asi lakin hadhihi la tadumu tawilan hatta tasira niqamun fil hayati qabla al maut, khususan al kabair minha kal uquq kil walidain wa zina wa akli amalin nas bil batin wa qad syahadna dzalika bi ayunina wal hayat madrasatun. Ngerti tak? Ya, orang artikan. Wa qad tara, coba lihat katanya, ayuhal akhul karim, he dulur nu mulia, man huwa ghaniyun, ada orang kaya bunghar bor di juru bro di pantong alayah di tengah imah, si jabrik di pipir, si jembrong di kolong, loba hartana panton aja ya 200. Tapi ya tanah amu bini amin, dia senang-senangan dengan kenikmatan tersebut, bahwa mukimun ala maksiat terus-terusan karena banyak uang, loba duit, sapeting awewe 12 beak nya loba duit itu dibawa ke hotel, diskotik, terus uangnya banyak sehingga dia itu disebutnya si dolar. Tapi maksiat terus-terusan, lakin hadhihi la tadum, tetapi nikmat itu tidak akan kekal, tidak akan kekal hatta tasira niqamun fil hayat qabla, sehingga dia akan disiksa oleh Allah waktu hidup sebelum meninggal. Ini banyak kejadian-kejadian orang yang sedang sukses, usahanya lancar, tapi dia maksiat terus-terusan, tambah jauh kepada Allah, dia sebelum meninggal dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan al-kabair, apalagi orang itu kalau melaksanakan dosa gede, kal uquqil walidain, seperti durhaka kepada orang tua. Hati-hati, kita punya orang tua, jangan bikin orang tua itu sakit. Jangan bikin orang tua kita ini kesal kepada kita. Hati-hati, kita harus menyenangkan orang tua, terutama santri-santri ini pemain hadroh ini, anak-anak muda. Hati-hati kepada orang tua. Wazina, orang melaksanakan zina. Wakli amalinas bil batil, dia merampas harta orang lain dengan cara dipaksa dan orang itu tidak ridho, maka orang itu sebelum meninggal akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dengan syukuran insyaallah pengusaha akan husnul khotimah, pejabat akan husnul khotimah, semua akan husnul khotimah. Kita mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, kita ditakdirkan, terutama Pak Haji minta didoakan, mudah-mudahan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kalau husnul khotimah itu bukan hanya meninggal doang, Bu, usaha husnul khotimah macam-macam. Maka kita selalu berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, ya Allah jadikanlah di ujung urusanku menjadi husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Ini sudah jam 11, karena waktu kita ini butuh istirahat. Mudah-mudahan dengan jam 11 sudah selesai, kita bisa beristirahat. Kalau pengen berkah, sebelum subuh kita sudah bangun dan sudah punya wudhu, karena disitulah tempat Allah menurun keberkahan. Karena kalau orang sebelum subuh sudah punya wudhu dan punya wiridan, sudah sholat tahajud, menunggu subuh, Rasul mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahkanlah umatku di waktu subuh. Mudah-mudahan yang pengen berkah sebelum subuh sudah bangun, sudah punya wudhu,
tinggal nunggu waktu. Sekarang subuh jam 4:40, berarti jam 4 kita sudah bangun semua. Ya, mudah-mudahan itulah modal hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dekat kepada Allah akan selalu hatinya diberi ketenangan. Maka alhamdulillah orang-orang yang suka ngaji tidak ada gelisah, tidak ada keluh kesah selama di majlis taklim. Alhamdulillah. Kalau pulang di majlis taklim lain urusan. Ya, itulah tadi doa itu bukan doa penutup, nanti doa penutup kan ada tugasnya. Ya, mudah-mudahan saling doakan menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita mendapat barokah puasa, barokah Al-Quran. Mari kita buka Al-Quran, tamatkan Al-Quran, kalau bisa setiap malam hatam Al-Quran, kalau tidak setengahnya atau seperempatnya, minimal 1 juz kita bisa baca 1 hari, insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan amal-amal semua yang sekarang kita sanjungkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pihak yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta untuk acara ini mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita telah mendengarkan tausiah mau'izah hasanah dari guru kita Kiai Haji Tatang Syihabuddin, dan mudahan yang apa beliau sampaikan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا نعيمين حمدا شاكرين حمدا يعافينا ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا واختر لنا واشددنا ثم بارك لنا في أمورنا وأحوالنا كلها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والقرون ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجعلنا قرية هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجالها كرجال الصحابة نساء كنساء الصحابة صبيانا الصالحين. اللهم كمل مبانيها اللهم كمل معانيها اللهم أوسع رضانيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعوهم فيها
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بقدر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngadekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku klakengake ngaji. Bayu Kateno sira kabeh Allah masra'ade rikala jamane Nabi Allahumma shalli sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. tekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku ngalake ngaji. Ngaji tansah hati gegarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot sing keri cokot sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo.